Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pekan ini kita tetap semangat untuk ah, berbicara tentang Pilpres 2024. Setidaknya di akhir pekan ini saya tidak dapat menyimpulkan ada 3 pembicaraan yang lagi hangat mengenai Pilpres 2024. Ya, tentu saja dengan kekuasaan ya. Yang pertama, viralnya video seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai yang didatangi seseorang yang pada dasarnya video tersebut menyatakan bahwa dia didatangi seseorang, kemudian diserahi uang nilainya ya fantastis lah untuk sebuah kiai, ustadz atau ulama, yaitu 1 miliar, kurang lebih 1 miliar. Dalam video tersebut si ulama itu mengatakan bahwa uang tersebut ditujukan untuk menyogok dia agar dia tidak ikut mendukung salah satu calon pasangan calon presiden, yaitu Anies Baswedan. Tentu saja kalau berita ini video ini benar adanya, maka harus diklarifikasi oleh kedua belah pihak, yaitu yang dari pihak ulama sendiri dan dari pihak yang sengaja datang ke pondok pesantrennya. Dan temuan ini sepertinya harus ditindaklanjuti juga oleh Bawaslu, karena ini sudah termasuk money politik uang, politik ya menyuap orang untuk mendukung atau tidak mendukung seseorang di Pilpres 2024. Tentu saja kabar ini adalah kabar buruk bagi kita, bagi demokrasi kita, karena ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak untuk mendukung atau tidak mendukung sesuatu pasangan tertentu. Dan yang kedua adalah pernyataan Agus, Ketua KPK dulu ya, Bapak Agus, siapa namanya ya, saya lupa lagi namanya, Pak Agus Raharjo. Dia mantan Ketua KPK periode yang lalu, di mana dia menceritakan ke Rosi bahwa dia pernah dipanggil sendirian, pernah dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden, dan di situ Presiden marah karena KPK menindaklanjuti kasus EKTP yang melibatkan Ketua DPR waktu itu Setia Novanto dan juga Ketua Partai Golkar, karena Pak Presiden marah tuh meminta agar kasus ini dihentikan. Tetapi Pak Agus ternyata tidak bergeming karena kasus ini sudah masuk ke tahap penyelidikan dan sudah dikeluarkan surat penyelidikannya, sehingga kasus ini terus bergulir. Dari kasus ini bisa kita perhatikan bahwa Presiden dalam hal ini, kalau benar itu pernyataan Pak Agus itu benar, bahwa Presiden telah melakukan intervensi terhadap lembaga yang independen, yaitu KPK. Dulu KPK tidak bisa mengeluarkan SP3, makanya kasusnya dilanjut. Tetapi kalau saat ini kan KPK ada di bawah Presiden, sehingga kemungkinan besar kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau pejabat politik yang memang dekat dengan penguasa sepertinya bisa diintervensi untuk dihentikan penyelidikannya. Dan banyak kasus-kasus yang melibatkan orang-orang besar, orang-orang politik yang tidak tuntas, seperti kasusnya Ketua Golkar sekarang Erlangga Hartarto yang sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung selama puluhan jam tetapi kasusnya mandek. Mungkin ini ada satu intervensi dari penguasa. Kemudian masalah Mahkamah Konstitusi juga bisa jadi ini ada intervensi dari pihak penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi yang bisa meloloskan syarat capres dan cawapres. Itulah, jadi aib ini dibongkar oleh
kolega-koleganya Pak Jokowi sendiri. Dan saya meyakini bahwa intervensi penguasa saat ini terhadap lembaga-lembaga negara pasti sedang terjadi, apalagi sekarang sedang pilpres di mana anaknya juga ikut kontestasi. Semoga saja Pak Jokowi bisa netral. Dan yang terakhir adalah kasus KPU yang meniadakan debat cawapres. Ini tentu saja mendapat sorotan publik karena debat cawapres ini atau debat capres dan cawapres ini sangat dinantikan oleh masyarakat umum dan para pemerhati demokrasi, karena meskipun tidak terlalu penting tetapi ini bisa melihat calon pemimpin kita ketika mereka berdebat, bagaimana menyampaikan visi, misi, dan gagasan apa mereka terhadap Indonesia ke depan. Jadi dengan ditiadakannya debat cawapres itu mengindikasikan adanya kong kali kong, katakan demikian, antara salah satu pasangan dengan KPU, di mana kita sinyalir bahwa pasangan tersebut sudah banyak ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka yang memang saat ini juga dia selalu menghindari dialog-dialog terbuka dan debat-debat publik yang dilakukan oleh kampus, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa ada sebuah kekuatan yang mengintervensi KPU sehingga KPU ujug-ujug merubah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak tahun sebelumnya, itu debat capres itu dan debat cawapres ini. Semoga KPU bisa berubah pikiran kembali dan kembali melaksanakan debat antara cawapres dan cawapres gitu, head to head, sehingga kita bisa menilai sejauh mana kadar kualitas dari seorang cawapres yang memang tidak terlalu signifikan ya, tetapi cawapres itu sangat penting. Bukan hanya orang mengatakan Bang Serap, tapi tidak juga, karena kalau saja presiden itu berhalangan tetap, maka yang akan menggantikan adalah cawapresnya. Dan kita harus tahu juga kemampuan cawapres dalam berdiplomasi, dalam mempertahankan argumen, dalam menyampaikan argumen dan lain sebagainya. Itu saja dari pemirsa yang bisa saya sampaikan dari 3 topik terupdate di minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.